Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kognitif dan biologis pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dona Milenia dari IAIN Kediri. Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita mengulas sedikit tentang potret dari remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan, yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Remaja seringkali mengeluhkan tentang kondisi fisiknya, misalkan tubuhnya yang pendek, wajahnya yang berjerawat, kulitnya yang hitam, tubuhnya yang mungil, dan sebagainya. Cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami membuktikan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang dan ajak pada masa kanak-kanak. Perubahan di masa pubertas membingungkan para remaja. Meski segala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, ketakutan, dan kecemasan, kebanyakan di antara mereka berhasil melaluinya dengan sangat baik. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangan biologis. Di sini ada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, di mana faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat dasar gen, metode yang dipakai oleh para ahli genetika perilaku, dan temperamen. Sifat dasar gen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetik aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang kedua adalah fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Yang terakhir adalah rentang reaksi atau reaction range. Adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sandra Carr menjelaskan tentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi, misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Yang kedua adalah metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi atau faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikolog anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat ataupun lebih mirip dengan orang tua kandung. Yang terakhir adalah temperamen. Menurut Thomas dan Chess, ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, di mana biasanya mereka memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit
cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutinitas kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang terakhir adalah anak bertemperamen lambat. Biasanya mereka menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Yang selanjutnya adalah interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan, di mana dibagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah interaksi antara genotif pasif lingkungan, genotif evokatif lingkungan, genotif aktif lingkungan. Dan yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Interaksi genotif pasif lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetis cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati bacaan. Lalu yang selanjutnya adalah interaksi genotif evokatif dengan lingkungan. Hal ini terjadi karena genotif anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang selanjutnya adalah interaksi genotif aktif dengan lingkungan. Hal ini terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotif tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotifnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Bahasan yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan tak terbagi, adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak dan adiknya. Selanjutnya adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ada 4 kurva tumbuh kembang. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, dan yang terakhir adalah kelenjar limfoid. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali menjadi kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Lalu, kecepatan kematangan. Kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cenderung cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota lainnya. Lalu pengaturan berdasarkan umpan balik. Di sini melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik, misalnya. Sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya.
Pada sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituitari mengatur keluarnya agar tetap berada pada keseimbangan yang sudah tercapai. Yang selanjutnya adalah pubertas. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama adalah batasan dan determinan pubertas. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas ada 3. Yang pertama adalah faktor genetik. Kedua, faktor massa tubuh, dan yang ketiga adalah faktor mutu makanan. Lalu perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dua jenis hormon utama yang paling penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, dan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Lalu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi selama pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangan biologis. Nah, sekarang kita waktunya membahas tentang perkembangan kognitif. Di sini kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif dari berbagai pandangan. Yang pertama adalah pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikolog dari Swiss yang hidup di tahun 1896 sampai 1980. Pada awalnya, Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia menjadi 5-4. Yang pertama adalah tahapan sensomotorik. Tahap sensomotorik yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dan mengkoordinasikannya pengalaman indrawinya, misalkan dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensomotorik. Lalu yang kedua adalah tahap preproporsional. Tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap perkembangan kedua Piaget ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, dan gambar. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahapan ini ada pengurutan, classification, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentrisme. Lalu yang terakhir adalah tahap operasional formal. Ditinjau dari perspektif teori dari kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Yang selanjutnya adalah pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya.
Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balikkan buku seakan-akan mereka ingin membaca buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang sekitarnya, atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Lalu tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan. Dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual, misalnya. Anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memakai sebuah simbol. Brunner mengatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Selesai sudah pembahasan kita tentang perkembangan kognitif dan biologis pada remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.